Saudara-saudari seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Leni di Bali. Saya dari Wirid Team Traveling with Jesus akan membacakan ayat-ayat kitab suci bagi Anda. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santo Damianus de Vester, Joseph de Vester, Jeff de Vester, Damianus dari Molokai, martir cinta kasih, rasul para penderita kusta. Nama baptis Santo Damianus adalah Joseph de Vester. Ia dilahirkan pada tahun 1840 dalam sebuah keluarga petani di Tremelo, Belgia. Jeff, begitu sapaannya, adalah seorang yang tinggi dan kekar. Setelah dewasa, Jeff dan saudara laki-lakinya, Pampile, masuk biara kongregasi Hati Kudus Yesus untuk menjadi imam. Dalam biara, Jeff kemudian memilih untuk menggunakan nama Damianus. Pada tahun 1863, banyak imam dari kongregasi Hati Kudus Yesus dipilih untuk menjadi misionaris ke Hawaii. Setelah berpamitan pada keluarganya, Damianus berangkat ke Hawaii dengan menumpang kapal laut, suatu perjalanan yang menghabiskan waktu 18 minggu lamanya. Tiba di Hawaii, ia harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan ditabiskan menjadi imam sebelum dapat bekerja sebagai misionaris. Ia berkarya selama 8 tahun di tengah umatnya di Hawaii. Ia sangat mencintai umatnya, begitu juga umatnya. Karena itu, mereka membangun sebuah gereja bersama-sama. Bagian paling mengagumkan dalam hidup Damianus dimulai ketika uskup meminta seorang imam sukarelawan untuk pergi ke Pulau Molokai. Nama itu membuat orang bergidik ketakutan. Mereka tahu bahwa bagian dari pulau itu yang disebut Kalawao merupakan kuburan hidup bagi orang-orang kusta. Pulau itu merupakan tempat pembuangan bagi orang-orang yang berpenyakit kusta. Saat itu, penyakit kusta adalah momok bagi dunia kesehatan. Tidak banyak yang diketahui tentang penyakit ini, dan rasa ngeri terjangkiti kusta menyebabkan para penderitanya dikucilkan di pulau tersebut. Di Molokai, para penderita kusta hidup terpencil dari dunia luar. Tidak ada sarana kesehatan, tidak ada imam, dan tidak ada penegak hukum. Pemerintah Hawaii mengirimkan makanan serta obat-obatan, tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Lagi pula, tidak ada sarana yang dikoordinir untuk membagikan barang-barang tersebut.
Semua petugas kesehatan enggan untuk pergi ke sana. Ketika Pater Damianus sampai di Molokai, ia sangat terguncang melihat penderitaan dan kemelaratan serta keputusasaan para penderita kusta di sana. Walau demikian, ia bertekad untuk membantu mereka. Baginya tidak ada kata menyerah. Penduduk Molokai sungguh amat membutuhkan pertolongan. Pater Damianus kemudian pergi ke Honolulu guna berhadapan dengan anggota Majelis Kesehatan. Mereka mengatakan bahwa Pater Damianus tidak diizinkan pulang pergi ke Molokai dengan alasan bahaya penularan penyakit kusta. Alasan sesungguhnya adalah bahwa mereka tidak menghendaki kehadirannya di Molokai. Ia akan menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Jadi, mereka memberikan pilihan kepada Damianus. Tidak boleh pergi Molokai atau pergi ke Molokai dan tidak akan pernah diizinkan untuk meninggalkan pulau itu lagi. Para majelis kesehatan itu rupanya belum mengenal Pater Damianus. Dengan serta-merta, ia memilih untuk tinggal di Molokai. Setelah mempersiapkan dirinya secukupnya dalam keterampilan medis untuk merawat orang sakit, mulai dari membalut luka koreng sampai mengamputasi bagian tubuh yang membusuk, Pater Damianus didaratkan di Molokai bersama-sama dengan beberapa penderita kusta. Pater Damianus berkarya 18 tahun lamanya di Molokai. Dan seperti para penderita kusta yang dibuang di situ, ia tidak pernah diizinkan untuk keluar dari pulau tersebut. Dengan kerja keras dan pengorbanannya, Molokai mulai berubah. Kata Molokai mempunyai arti yang sama sekali baru. Pulau yang sebelumnya merupakan tempat pembuangan para penderita kusta itu kini menjadi simbol sejati dari cinta kasih Kristiani. Ia wafat akibat penyakit kusta pada tanggal 15 April 1889 dalam usia 49 tahun. Pahlawan cinta kasih ini lalu dimakamkan di samping gereja yang didirikannya bersama para penderita kusta. Santo Damianus, seorang pengikut Kristus sejati yang rela mengorbankan nyawanya demi orang-orang yang terbuang. Bagaimana dengan Anda? Suatu pagi, saat sedang menyeduh kopi, tangan Pater Damianus tercelup dalam kopi panas tersebut. Namun jarinya tidak merasakan apa-apa. Ini adalah tanda-tanda awal dari penyakit kusta. Menyadari bahwa ia telah terjangkit kusta, Damianus sama sekali tidak bersedih. Ia semakin bersemangat untuk bekerja dan mempersiapkan segala sesuatu bagi para penerusnya nanti apabila ia sudah berpulang. Ia wafat akibat penyakit kusta pada tanggal 15 April 1889 dalam usia 49 tahun. Pahlawan cinta kasih ini lalu dimakamkan di samping gereja yang didirikannya bersama para penderita kusta. Santo Damianus, seorang pengikut Kristus sejati yang rela mengorbankan nyawanya demi orang-orang yang terbuang. Bagaimana dengan Anda?
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan Harian Kalender Liturgi 11 Mei 2021, Hari Biasa Senin ke-6 Paskah. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia
dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dengan kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semangat bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Haleluya. Pengantar Injil. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.